ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Anak merupakan anugerah terindah dari Allah. Anak merupakan amanah besar bagi kita para orang tua. Zaman globalisasi yang serba canggih, internet yang semakin merajalela dalam memberikan suguhan di luar kendali kita sebagai orang tua. Game-game online yang semakin membuat lalai putra-putri kita. Kami bekali putra-putri tercinta dengan tetap berpegang teguh di atas sunnah. Kami hadir untuk membekali putra-putri tercinta dengan pendidikan Islami yang kafah. Kami tanamkan akidah yang sahihah, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Kami membentuk generasi Rabbani dengan tenaga pendidik yang berpengalaman dan berkompeten di bidang diniyah maupun iptek. Akhlak dan suri tauladan yang baik kami kedepankan agar generasi Islam menjadi generasi Rabbani, generasi yang berakidah sahihah dan berakhlak mulia. Mari bergabung bersama kami di SDIT Rabbani. Kami sudah berpengalaman sejak tahun 2006. Siswa-siswi kami telah lebih dari 3.000 orang. Target lulusan kami adalah hafal 3 juz Al-Quran, hafal 300 hadis pendek, pembiasaan berbahasa Arab, dan berprestasi di bidang akademik. Pengajar kami adalah lulusan Universitas Islam Madinah, LIPIA, UI, UNJ, ITS, IPB, dan universitas ternama lainnya. Dibuka pendaftaran pada tanggal 1 September tahun 2020. Mulai belajar pada tanggal 26 Juli tahun 2021. Yuk ayah dan bunda, daftarkan putra-putri tercinta ke SDIT Rabbani. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di nomor berikut ini. Jangan lupa untuk cek akun sosial media kami. Jazakumullahu khairan katsira. SDIT Rabbani. Generasi Rabbani, disiplin, mandiri, santun, dan berakidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa PRIS TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kata yang pantas yang patut kita ucapkan pada siang hari ini selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan karunia-Nya, nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Di antara nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat nyawa, nikmat kehidupan, dan terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kekuatan. Sehingga harapan kita semua, kita bisa melewati pandemi ini dengan kesabaran, dengan kekuatan, dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan segera mengangkat wabah ini dari negara tercinta kita. Pemirsa PRIS TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang berpegang teguh di atas ajarannya. Pemirsa PRIS TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekarang sudah berada di masa-masa semua hal
semua ilmu itu Allah buka. Dan ilmu-ilmu pengetahuan pun Allah buka selebar-lebarnya. Kita sudah berada di zaman teknologi yang begitu berkembangnya dengan pesat. Ketika kita mau mencari satu hadis, kita mau mencari informasi, kita mau mencari hal-hal yang kita butuhkan, itu hanya cukup menekan satu jari. Dengan itu kita bisa buka jendela dunia seluruhnya. Tentunya kenikmatan terbesar ini kita kalau nggak melihat dari sisi-sisi positifnya, tentunya pasti ada sisi negatifnya. Ketika kita melihat sisi positifnya tentang pembukaan atau tentang kemajuan teknologi yang begitu pesat, pasti di sisi lainnya ada sisi negatifnya yang terkhusus internet. Internet Allah mudahkan, internet di mana-mana sudah terjangkau, bahkan yang di pelosok sekalipun bisa update status, bisa mengakses segala berita. Tapi rupanya di sisi itu ada hal-hal yang berbahaya. Dan di sisi itu juga ada ujian-ujian yang apabila kita nggak memiliki sifat keimanan, sifat muraqabah, dan sifat ketakwaan kepada Allah, kita akan bisa menjadi orang yang bermuka dua, bisa menjadi orang yang kualitas keimanannya itu rendah. Maka dari itu, ketika banyak kenikmatan yang dibuka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberupa internet, informasi yang bisa kita akses semuanya, segala sesuatu mudah bisa kita akses. Maka dari itu, ingatlah ketika kita bermain internet, khususnya ketika nggak ada manusia, ketika kita sedang sendirian di kamar, sendirian di kos, sendirian dalam perantauan, ingat Allah selalu ada mengawasi kita. Bukankah Allah mempertegas dalam surat An-Nisa ayat ke-1, Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dalam closing ayat tersebut Allah mengatakan Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat, selalu mengawasi Anda, kalian dimanapun kalian berada. Mau kalian itu sedang merantau, mau kalian sendirian di kosan, mau kalian sendirian di mes, Allah ada. Allah selalu memantau, Allah tahu apa yang kita kerjakan. Maka dari itu, ketika kita punya skandal, punya hal-hal negatif yang kita sembunyikan dari khalayak, tapi kita lakukan di saat kita nggak ada siapa-siapa, itu Allah tahu. Allah tahu keadaan kita. Jangan juga nanti berharap atau memiliki sangkaan, dugaan, ana maksiat tapi biasa aja. Ana nggak dapat azab, ana nggak dapat balasan dari Allah. Anak kaya, anak menjadi orang yang terkenal, anak populer. Mana buktinya? Allahu Akbar. Orang-orang yang merasa aman, orang-orang yang demikian, sejatinya dia tidak tahu surat atau firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 42. Janganlah kalian itu sekali-kali menyangka bahwasannya Allah itu lalai terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Allah itu sejatinya nggak lalai. Allah itu sejatinya tahu apa yang kita kerjakan. Tapi kata Allah apa? Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Allah itu sejatinya menilai, menangguhkan sampai nanti pada waktu
hari di mana mata-mata itu terbelalak, yaitu hari kiamat. Mungkin kita bisa santai-santai saat ini nggak kena azab, mungkin kita saat ini ya aman-aman aja, sehingga akhirnya kita tuh terlena, sehingga akhirnya kita masuk atau tergoda oleh buayan-buayan syaitan. Yang syaitan itu membuaikan, menghiasi kepada kita, sehingga kita itu dijadikan, dibuat sama setan halu. Terus kita membangun asumsi-asumsi yang bahwasannya Allah tidak akan mengatakan, nggak tahu. Allah nggak memberikan kepada saya azab, Allah nggak memberikan kepada saya hukuman, sehingga membuat kita ketagihan. Alhamdulillah hari ini anak berbuat maksiat nggak kenapa-kenapa, sehingga besok coba lagi deh, besok coba lagi deh, yang akhirnya akan ada maksiat-maksiat lanjutan yang akan ia kerjakan, karena dia merasa saat ini aman, saat ini saya nggak dapat musibah dan petaka, yang akhirnya dia akan berencana untuk melakukan hal-hal tadi ketika manusia nggak tahu. Mungkin dia sudah punya skenario bahwasannya sebulan lagi saya akan maksiat, 2 bulan lagi terus dia mau akan lakukan. Diulur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti di mana mata-mata manusia itu akan terbelalak. Ketakutan di hari kiamat itu. Tidakkah kita percaya bahwasannya Allah itu adalah yang maha keras siksanya? Tidakkah kita takut bahwasannya Allah itu sangat pedih azabnya? Renungkanlah baik-baik pemirsa Aris TV. Kembalilah kepada Allah. Sejatinya ketika kita dalam kesendirian, Allah itu tetap ada. Jangan kita itu baik pas lagi di kelas aja, pas lagi di kajian aja. Tapi ketika nggak ada guru kita, nggak ada orang tua kita, nggak ada keluarga kita, nggak ada saudara kita, nggak ada orang-orang terdekat kita, kita nggak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan dengan santainya, dengan nyamannya berselancar di dunia maya itu, seakan-akan Allah tidak lihat, seakan-akan Allah itu nggak ada. Allah itu seakan-akan adanya di kajian aja, adanya di kelas aja, adanya di sekolah aja. Selain itu, bahkan ada sebagian di antara kita itu dress code-nya beda ketika lagi mau kajian sama ketika pas liburan. Emangnya Allah nggak ada pas lagi liburan? Pas kita semua liburan, Allah nggak ada. Allah tetap ada. Walaupun kita disuruh menyesuaikan, kalau misalnya kita berpakaian di negara yang 4 musim, tapi kan bukankah Allah memerintahkan ketika kita berpakaian itu harus sesuai koridor ketakwaan kepada Allah? Nggak bisa kita. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah dimanapun kalian berada. Simple sebenarnya. Bertakwalah dimanapun kamu berada. Kamu mau di mana, kayak mau di dasar laut, kayak mau di angkasa, kayak mau di sekolah, kayak mau di kajian, tetap harus bertakwa. Bukan disuruh Allah itu bukan memerintahkan agar kita bertakwa hanya di kajian, hanya di sekolah, hanya di robani, hanya di sini, hanya di, tapi di setiap keadaan kita dan di setiap tempat kita. Mau ada orang kek, mau nggak ada kek, sama. Jangan kita itu bermuka dua, di depan orang punya porsi atau punya penampilan A, tapi nanti di belakangnya B. Sebagaimana orang munafik yang mana ia berkata kepada orang-orang yang soleh itu berkatanya A, tapi di belakangnya orang-orang soleh berkatanya B. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, berfirman dalam surat An-Nisa ayat 108 tentang mereka. Yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah.
mereka itu bersembunyi dari manusia. Dalam artian maksudnya mereka itu berpenampilan baik, positif di depan manusia. Kelihatannya soleh, wala yastakhuna minallah, dan mereka tidak bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka ketika berhadapan dengan Allah, di hadapan Allah nggak menjaga dirinya. Apa lanjutan ayatnya? Wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul. Padahal Allah itu selalu senantiasa bersama mereka. Ketika mereka merencanakan, menetapkan rahasia, yang mana rahasia tersebut tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ada, Allah tahu. Makanya Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 108 ini. Maka dari itu kita harus tahu Allah itu selalu mengawasi kita. Kita nggak perlu dikasih CCTV setiap saat, disadap. Padahal Allah tahu, nggak perlu kita disadap lagi. Allah ngelihat dimanapun kita berada. Mau di dalam WC, mau di dalam kantor, mau di dalam misalnya instansi. Nggak ada yayasan, nggak ada bos, nggak ada direktur, nggak ada guru, nggak ada pimpinan. Semuanya Allah tahu apa yang kita kerjakan. Kita nggak bakal bisa lari. Kaki kita dua, move on kita ke depan sama movement kita ke depan sama movement kita ke belakang itu sama. Allah ngerti. Mau sebaik apapun, secantik apapun kita bermain di hadapan manusia, menutupinya, Allah akan tetap tahu apa yang telah kita lakukan di kesendirian tersebut. Bukankah Allah itu maha meliputi segala sesuatu akan ilmunya kepada seorang hamba? Seorang hamba satupun tidak ada yang bisa lari dari. Maka dari itu ketika kita tahu Allah itu selalu ada, ingat ketika kamu di depan khayalan dan gak ada siapa-siapa, sikapmu harus sama. Sikapmu harus jangan ada perbedaan antara ketika sendiri dan di depan khalayak. Terakhir, pemirsa Riz TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Yahya bin Mu'ad mengatakan tentang orang-orang yang berkhianat, yang ketika dia sedang sendirian, man khana fis sirri, siapa yang berkhianat ketika dia sedang sendiri, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, hatakallahu sitrahu fil alaniyati, Allah akan buka, akan singkap aibnya, tabirnya di khalayak umum. Maka berhati-hatilah akan ketika nanti kelak. Kalau nanti Allah nggak singkap tabir kita di dunia, Allah akan singkap tabir kita di hadapan seluruh manusia di akhirat. Ingat, hari kiamat itu pasti akan tiba dan hari pengadilan itu pasti ada. Maka dari itu bekallah dengan sebaik-baik bekal agar kita termasuk orang-orang yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang paling terakhir kalinya adalah pemirsa Riz TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat tuh ada orang yang datang dengan pahala yang banyak, amal-amal soleh yang banyak, kebaikan-kebaikan yang banyak. Bahkan ketika itu digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ini, pahalanya itu sebesar gunung Tihamah. Besar banget, banyak banget. Tapi rupanya kebaikan tersebut bagaikan debu yang bertebangan. Siapa mereka? Para sahabat kepo, para sahabat pengen tahu siapa sih mereka itu. Innahum, mereka itu adalah orang-orang yang mana dari kita, dari golongan kalian. Innahum minkum, mereka itu dari kalian. Wa min juludatikum,
Dan mereka itu kulitnya sama seperti kalian, mirip gitu, sama persis. Maksudnya apa? Masih sebangsa, masih sedara, sama, kulitnya sama. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, dan mereka juga menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah sebagaimana kalian juga ketika itu menghidupkan malam untuk beribadah kepada Allah, sama. Dan ini bedanya, walakinnahum aqwamun, akan tetapi mereka itu satu kaum yang idza khalau bimaharimillah intahakuha, jika mereka itu enggak berada di depan khalayak umum, berada ketika sendirian, mereka mencerai-beraikan, merobek tirai pembatas dari pembatas dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merobek-robek tirai tersebut seakan-akan Allah tidak lihat untuk melakukan kemaksiatan kepadanya. Mereka merobek tirai tersebut agar bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang akan ketika dia sendirian, mereka itu akan sejatinya orang-orang yang merugi. Mungkin di depan orang dia baik, tapi ketika dirinya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia meremehkan hal tersebut. Maka berhati-hatilah dosa kesendirian ini. Apabila kita nggak rubah pola tersebut, maka kita akan termasuk dalam surat An-Nisa ayat 108 yang mana Allah akan buka aib mereka. Allah akan abadikan sebagaimana orang-orang munafik, dia abadikan dan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi diri Ana. Apabila ada yang salah itu datangnya dari Ana dan dari syaitan. Apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.